Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semoga kita semua diberi kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Perkenalkan, nama saya Saif Ardi Pratama. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mereview dan membahas tentang praktikum teknik digital yang telah saya lakukan beberapa waktu yang lalu dengan judul logika kombinasi. Mari kita langsung saja ke pembahasan tentang logika kombinasi. Dasar teori. Nah, sebelum kita masuk ke logika kombinasi, kita harus tahu dulu apa sih gerbang logika. Nah, gerbang logika itu adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Nah, jadi intinya gerbang logika ini adalah ketika kita memberikan beberapa input logika dan diproses sehingga menjadi satu output logik. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan fungsi logika dasar sebagai pembentuk sirkuit digital. Jadi gerbang logika ini adalah dasar pembentukan sirkuit-sirkuit digital ataupun rangkaian digital. Nah, salah satunya adalah rangkaian flip-flop, counter, multiplexer, dan lain sebagainya. Nah, ada 7 gerbang logika dasar. Saya akan menjelaskan secara singkat. Pertama adalah gerbang logika dasar AND. AND ini dilambangkan dengan kali atau dot biasanya ya. Nah, gerbang logika AND ini dia outputnya akan bernilai 1 jika semua inputnya diberi nilai 1. Jadi ketika keduanya bernilai 1, dia akan bernilai 1. Selain itu dia akan bernilai 0 outputnya. Yang kedua adalah OR. OR ini biasa dilambangkan dengan tanda tambah. OR ini dia merupakan gerbang logika yang outputnya akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua inputan itu diberi nilai 1. Nah, jika keduanya tidak diberi inputan atau bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Yang ketiga adalah gerbang logika NOT atau biasa dilambangkan dengan inverse atau tanda garis atas. Gerbang logika NOT ini outputnya selalu kebalikan dari inputannya. Ketika inputannya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Ketika 1, maka outputnya adalah 0. Yang keempat adalah gerbang logika NAND atau NOT AND. Nah, pada gerbang logika NOT AND ini merupakan kombinasi dari gerbang logika NOT dan AND, dan outputnya akan bernilai 0 jika semua inputannya diberi nilai 1. Tadi pada AND itu kan outputnya akan bernilai 1 jika inputnya keduanya 1. Nah, NOT AND ini artinya dia kebalikan dari AND. Gitu. Yang kelima adalah gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR ini merupakan kombinasi dari gerbang logika NOT dan OR. Yang mana pada OR semua outputnya akan bernilai 1 jika salah satu atau keduanya bernilai 1. Maka kebalikannya, outputnya akan bernilai 0 jika salah satu atau keduanya bernilai 1. Seperti itu. Yang keenam adalah XOR. XOR ini merupakan singkatan dari exclusive OR, yang mana outputnya akan bernilai 1 jika salah satu inputnya bernilai 1. Dan outputnya akan bernilai 0 jika kedua inputannya diberi nilai 0 atau 1. Seperti ini. Yang terakhir adalah gerbang logika XNOR atau exclusive NOR, merupakan gerbang logika yang kebalikan dari XOR. Berarti dia akan bernilai 1 jika kedua inputan bernilai 0, dan outputnya akan bernilai 1 ketika kedua inputannya bernilai 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama kita,
yaitu mengenai logika kombinasi. Logika kombinasi itu adalah logika yang di dalamnya terdapat penggabungan lebih dari satu jenis gerbang logika dasar. Nah, tadi kan sudah dikatakan di awal bahwa gerbang logika itu dapat digabungkan sehingga menghasilkan gerbang logika yang lain atau menghasilkan sebuah rangkaian yang baru seperti rangkaian flip-flop, rangkaian encoder dan sebagainya. Nah, cara menggabungkan gerbang logika itu dengan menggunakan logika kombinasi. Tujuan dari logika kombinasi intinya adalah penyederhanaan, yang mana tujuan dari penyederhanaan logika kombinasi adalah untuk mengefisiensikan atau menyederhanakan gerbang logika yang dipakai. Jadi ketika kita membuat sebuah rangkaian flip-flop misalnya, kita selalu menginginkan rangkaian tersebut menjadi efisien dan sederhana supaya biayanya tidak mahal dan lebih mudah untuk dibuat. Nah, cara penyederhanaan logika kombinasi dapat dilakukan dengan aturan boolean atau menggunakan aturan yang lain. Namun pada praktikum kali ini saya akan menggunakan aturan boolean dengan menggunakan hukum aljabar boolean dan aturan aljabar boolean. Nah, selanjutnya adalah hukum aljabar boolean. Hukum aljabar boolean di sini saya memasukkan 3 hukum aljabar boolean. Yang pertama adalah hukum komutatif yang menyatakan bahwa penukaran urutan variabel inputan tidak akan mempengaruhi output. Dapat kita lihat contohnya ketika X dikali Y itu akan sama saja dengan Y dikali X, seperti ini. Yang kedua adalah hukum asosiatif yang menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak mempengaruhi output. Nah, jika kita punya Z itu adalah W ditambah X tambah Y, apakah ketika kita menambahkan X tambah Y duluan dan ataupun kita menambahkan W tambah X duluan, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya. Yang ketiga adalah hukum distributif yang menyatakan bahwa variabel input dapat diubah urutannya tanpa mempengaruhi outputnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika W dikali X tambah Y, apakah kita ingin menambahkan X tambah Y duluan atau dikalikan dulu baru ditambah, itu sama saja hasilnya. Nah, hukum aljabar boolean ini bisa kita gunakan untuk menyederhanakan persamaan logika. Yang kedua adalah aturan reduksi boolean. Nah, cara aturan reduksi boolean ini adalah sebuah aturan yang kita gunakan untuk menyederhanakan persamaan logika menggunakan aljabar boolean. Yang pertama adalah A dikali 0 hasilnya adalah 0, A dikali 1 adalah A ditambah 0 adalah A ditambah 1 adalah 1, A dikali A adalah A ditambah A adalah A, dan A dikali A inverse adalah 0. Mengapa? Karena ketika misalnya inputan pertamanya adalah 1 dan inverse ini adalah gerbang NOT ya, berarti ketika inputnya 1, A inverse-nya adalah 0. 1 dikali 0, maka menggunakan persamaan pertama hasilnya adalah 0. Dan A inverse ditambah A artinya NOT-nya ditambahkan dengan si inputan aslinya adalah 1. Terus juga A inverse diinversekan lagi, itu adalah A tambah A inverse adalah kali B adalah A tambah B, yang 11 adalah A inverse tambah A dikali B adalah A inverse tambah B, ke-12 adalah A tambah B diinversekan. Ini adalah hampir sama dengan gerbang logika NOR, yang mana ditambah baru diinverskan. Itu hasilnya bisa kita sederhanakan menjadi A inverse dikali dengan B inverse. 13 adalah A dikali B diinverskan. Nah, ini hampir sama dengan logika NAND atau NOT AND, yang mana dikalikan dulu baru diinverskan atau dinotkan. Nah, bisa disederhanakan menjadi A inverse ditambah dengan B inverse. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metodologi percobaan. Pada praktikum kali ini kita akan membuat rangkaian logika 4 persamaan dengan logika kombinasi. Yang pertama adalah Y sama dengan AB ditambah C dikali dengan B
inverse D ditambah C inverse A. Lalu ditambahkan dengan AB ditambah C, lalu diinverskan. Yang kedua adalah A ditambah B dikali dengan B inverse, tambah B inverse, tambah B dikali C. Ketiga adalah A ditambah B inverse dikalikan dengan B tambah C, lalu keduanya dikalikan dengan B. Terakhir adalah A inverse ditambah dengan C dikalikan dengan B ditambah D inverse. Nah, 4 persamaan ini akan kita simulasikan dengan menggunakan rangkaian logika kombinasi di software Proteus untuk mensimulasikan persamaannya. Lalu saya akan menyederhanakannya menjadi seefisien mungkin dengan aturan dan hukum yang tadi sudah kita bahas. Pada percobaan pertama kita akan membuat persamaan seperti berikut. Langkah pertama adalah kita harus melihat input apa saja yang digunakan. Nah, dari persamaan kita bisa lihat input yang digunakan adalah A, B, C, dan D. Ada 4 input. Nah, pada bagian pertama adalah A dikali B ditambah C. Logika kita bisa menggunakan logika AND. Lalu untuk penambahan, kita bisa gunakan logika OR. Nah, bagian kedua adalah B action dikalikan dengan D. Action itu bisa kita gunakan yang biasa digunakan adalah gerbang NOT. Dan B action D itu digunakan gerbang N. B action D. Dan ketiga adalah C action A. Kita bisa gunakan logika NOT. Nah, yang harus diperhatikan di sini ini tidak tergabung ya, garis yang ini dengan garis yang ini dia tidak menyatu. Kalau yang menyatu itu dia memiliki dot. Sini kalau kita kasihkan dot maka dia akan menyatu seperti ini. Ini memiliki dot maka dia bergabung. Untuk persamaan keduanya, bagian keduanya B action D ditambah dengan C action A, maka kita gerbang OR. Nah, bagian pertama dikalikan dengan bagian kedua. Lalu ditambahkan dengan inverse dari AB ditambah C. AB ditambah C itu merupakan gerbang logika yang ini. AB ditambahkan dengan C. Maka bisa kita inverskan langsung dengan menambahkan gerbang NOT di sini. Gerbang NOT inverse-nya diberikan dengan OR. Lalu diberikan OR untuk menambahkannya. Lalu diberikan outputan. Nah, lalu kita simulasikan persamaan berikut. Nah, bisa kita lihat di sini kondisi awal persamaan ketika semua inputan bernilai 0, outputnya hasilnya adalah 1. Ketika D diberikan nilai 1, outputnya tetap 1. Nah, ketika C diberi nilai 1, maka dia berubah dari 1 menjadi 0.
Berikut merupakan hasil percobaan dari praktikum yang telah saya lakukan. Untuk persamaan yang pertama telah kita coba di Proteus. Seperti ini gambar rangkaiannya. Nah, persamaan tersebut dapat kita sederhanakan dengan penyederhanaan logika kombinasi menggunakan hukum aljabar boolean ataupun aturan reduksi boolean. Nah, kita lihat bisa dikalikan AB dikali dengan B aksen D tambah C, AB dikali C aksen A ditambah C dikali B aksen D ditambah C dikali C aksen A. Lalu AB ditambah AB tambah C di inverse kan, atau ini merupakan gerbang logika NOR. Dapat kita sederhanakan dengan aturan ke-12, maka didapatlah A aksen B aksen dikali C aksen. Lalu pada bagian pertama kita lihat terdapat B dikali B aksen. Pada bagian AB dikali B aksen D terdapat B dikali B aksen. B dikali B aksen ini dengan menggunakan aturan ke-7 kita dapat hasilnya adalah 0. Lalu pada bagian kedua AB dikali C aksen A terdapat A dikali A. A dikali A dengan aturan kelima kita dapat hasilnya adalah A. Seperti itu. Yang bagian ketiga tinggal diturunkan saja. Bagian keempat C dikali C aksen A terdapat dengan menggunakan aturan ke-7 kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 0. Nah, lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita faktorkan antara A, B, C aksen dengan A aksen, B aksen, C aksen. Difaktorkan sehingga dapatlah C aksen dikali AB ditambah A aksen, B aksen. Ditambah dengan B aksen, CD. Lalu AB ditambah A aksen, B aksen ini sama dengan aturan ke-8 pada aturan reduksi boolean, yang mana A aksen tambah A adalah 1, sama AB ditambah A aksen B itu hasilnya adalah 1. Lalu ditambahkan dengan B aksen CD dan C aksen dikali 1 adalah C, maka persamaan yang sederhana dari persamaan awal itu adalah C aksen ditambah B aksen CD. Lalu ketika kita buat rangkaiannya disimulasikan di Proteus, didapatkan gambar seperti ini, gambar dari hasil simulasinya. Nah, selanjutnya adalah tabel kebenaran dari percobaan pertama. Dapat kita lihat di sini bahwa persamaan ini memiliki 4 input A, B, C, D. Oke. Lalu outputnya adalah Y dan output singkat atau efisiennya adalah Y singkat. Nah, dapat dilihat sini bahwa output antara Y dan Y singkat ini sama hasilnya. Kenapa? Karena memang persamaan yang digunakan sama, hanya saja Y singkat ini menggunakan persamaan yang lebih singkat dari hasil penyederhanaan menggunakan logika kombinasi, maka didapat hasilnya yang sama. Yang kedua adalah persamaan A ditambah B dikali B aksen ditambah B aksen ditambah BC. Nah, dapat kita lihat bahwa A tambah B menggunakan logika OR, lalu dikalikan dengan B aksen, dikalikan menggunakan logika AND. B aksen itu menggunakan logika NOT. Lalu A tambah B dikali B aksen ini ditambahkan dengan B aksen ditambahkan dengan B dikali C, maka dia ditambahkan dengan B aksen ditambahkan juga dengan B dikali C. Nah, persamaan kedua juga dapat kita sederhanakan menggunakan hukum aljabar boolean dan aturan reduksi boolean. Didapat bisa dikalikan langsung A B aksen ditambah B aksen ditambah B aksen ditambah C. Nah, ini pada persamaan ini B aksen ditambah BC ini langsung kita sederhanakan menggunakan aturan reduksi boolean yang ke-11, yaitu A aksen tambah AB atau B aksen ditambah BC. Hasilnya adalah B aksen ditambah C dengan menggunakan aturan reduksi 11. Lalu pada bagian
kedua, B dikali B action, sama seperti sebelumnya kita menggunakan aturan reduksi boolean yang ketujuh. Hasilnya adalah 0. Maka AB action ditambah dengan B action dapat kita faktorkan sehingga hasilnya adalah B action dikali dengan A tambah 1 ditambah dengan C. A tambah 1 hasilnya adalah 1 menggunakan aturan keempat. Maka hasil dari penyederhanaan persamaan adalah B action ditambah dengan C. Seperti ini. Nah, tabel kebenaran dari percobaan persamaan kedua yaitu kita lihat bahwa inputnya ada 3, A, B, C, lalu outputnya seperti ini, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Jadi ketika keadaan awalnya adalah ketika semuanya mati, semua inputan bernilai 0, outputnya adalah 1, dan ketika inputannya C bernilai 1 adalah 1, dan seterusnya sampai inputan ke terakhir, itu semua inputan bernilai 1, inputnya juga adalah 1. Nah, dengan Y singkat atau Y efisien dapatkan hasil yang sama. Yang ketiga adalah penyederhanaan rangkaian persamaan ketiga. Nah, persamaannya adalah A ditambah B action dikalikan dengan B ditambah C, semuanya dikalikan dengan B. Nah, yang pertama kita lihat dulu adalah A ditambah B action menggunakan logika OR dan NOT. Jadi OR dari A dan B action. Lalu yang bagian kedua adalah B ditambah C menggunakan logika OR juga. Lalu A ditambah B action dikalikan dengan B ditambah C menggunakan logika AND. Lalu hasil dari logika AND ini dikalikan lagi dengan B menggunakan logika AND juga. Seperti ini. Didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, hasil persamaan tersebut juga bisa kita sederhanakan dengan hukum aljabar boolean dan aturan reduksi boolean. Bisa kita kalikan langsung ke dalam AB ditambah dengan AC ditambah dengan B action B ditambah dengan B action C dikali B. Lalu kita langsung kalikan juga B ke dalam, maka didapatkanlah A dikali B dikali B, A ditambah ABC ditambah B action dikali B ditambah B dikali B action dikali C. Nah, pada bagian pertama A dikali B dikali B, B dikali B itu B dikalikan dengan B, itu dengan aturan kelima didapatkan hasilnya adalah AB, ABC langsung saja diturunkan, dan B action dikali B itu dengan aturan reduksi boolean ke-7 didapatkan hasilnya 0, sama untuk bagian keempat juga hasilnya adalah 0. Maka yang tersisa adalah AB ditambah dengan ABC. Nah, AB dan ABC ini dapat kita faktorkan. Ketika difaktorkan hasilnya adalah AB dikali 1 ditambah C. Nah, 1 ditambah C ini bisa kita selesaikan dengan aturan keempat sehingga didapatkan persamaan sederhananya adalah A dikali B. Nah, hasil rangkaian sederhananya dapat disimulasikan di Proteus seperti berikut hasilnya. Lalu ketika dimasukkan ke dalam tabel kebenaran, dapat kita ketahui bahwa inputan pada persamaan ini adalah A, B, dan C, atau memiliki 3 inputan. Yang mana ketika inputannya 0, 0, 0, maka outputannya adalah 0. Begitu terus sampai inputannya 1, 0, 1. Nah, ketika inputan 1, 1, 0, dan 1, 1, 1, maka outputnya berupa 1 dan 1. Begitu pula dengan ketika disimulasikan di Proteus dengan rangkaian Y singkat, didapatkan hasil yang sama. Nah, selanjutnya adalah penyederhanaan rangkaian persamaan 4. Persamaannya yaitu A action ditambah C dikalikan dengan B ditambah D action diinverskan. Langsung saja kita ke bagian pertama, yaitu A action ditambah dengan C. Pada bagian pertama ini kita menggunakan logika OR. Lalu ke bagian kedua, B ditambah D action sama
B ditambah atau diorkan dengan D action, lalu dikalikan lalu diinverskan. Artinya ini menggunakan logika NAND atau not AND, kebalikan dari AND. Dikalikan lalu diinverskan. Nah, persamaan keempat ini dapat kita sederhanakan dengan menggunakan hukum aljabar boolean dan aturan reduksi boolean, yang mana persamaan awalnya A action tambah C dikalikan dengan B tambah D action diaksenkan atau diinverskan. Maka kita bisa melihat aturan ke-13, A kali B diinverskan itu akan sama dengan A action tambah B action. Maka persamaan ini dapat kita sederhanakan dengan aturan ke-13, maka didapatlah hasilnya A action tambah C action plus B tambah D action diinverskan, diaksenkan. Nah, lalu A action tambah C diaksenkan atau diinverskan itu bisa kita lihat pada persamaan ke-12, aturan ke-12. Maka kita bisa sederhanakan bersama bagian pertama A action tambah C diinverskan menjadi A action dikali dengan C action ditambah dengan B action kali D action. Nah, A action ini bisa kita gunakan aturan ke-9, didapatlah A dikali C action dan ditambah B dikali D action dikali D. Maka didapatlah gambar pada simulasi Proteus seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah tabel kebenaran dari persamaan keempat, di mana pada persamaan keempat ini kita ketahui bahwa persamaan ini memiliki 4 inputan, yaitu A, B, C, dan D. Nah, pada inputan pertama ketika nilainya 0, 0, 0, 0, outputnya adalah 0 dan seterusnya sampai 1, 1, 1, 1, inputnya akan bernilai 0 juga. Nah, outputnya ini akan bernilai output pada Y akan bernilai sama dengan Y singkat atau Y sederhananya, nah, yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari praktikum logika kombinasi kali ini yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah logika kombinasi adalah logika yang di dalamnya terdapat penggabungan lebih dari satu jenis gerbang logika dasar. Nah, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, bahwa segala jenis penggabungan gerbang logika itu dimasukkan ke dalam logika kombinasi. Bahkan kayak logika NAND tadi, not AND, itu merupakan logika kombinasi yang menggabungkan satu atau lebih gerbang logika dasar. Terus tujuan penyederhanaan logika kombinasi adalah untuk mengefisiensikan atau menyederhanakan gerbang logika yang dipakai. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pada persamaan 2 misalnya, persamaannya adalah A tambah B dikalikan dengan B action ditambah B action ditambah dengan BC dengan simulasi Proteus menggunakan 1, 2, 3, 4, dan 5 IC. Nah, persamaan awal yang begitu rumit dan menggunakan 5 IC dengan logika kombinasi setelah disederhanakan, hasil persamaan sederhananya adalah B action ditambah C, dan ketika disimulasikan dengan Proteus hanya menggunakan 2 IC, yaitu IC NOT dan IC OR. Maka ini merupakan salah satu tujuan dari penyederhanaan logika kombinasi, yaitu untuk mengefisiensikan atau menyederhanakan gerbang logika yang dipakai. Nah, cara penyederhanaan logika kombinasi dapat dilakukan dengan aturan boolean menggunakan hukum aljabar boolean dan aturan aljabar boolean atau aturan reduksi boolean yang telah kita bahas sebelumnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.